Jumpa lagi di kelas Ibu Hamil pertemuan kedua. Sehat dan semangat pastinya kan? Nah, materi pertemuan kedua ini akan kita bahas mengenai persalinan dan juga nifas ya. Kita simak sama-sama. Oke, yang pertama, apa sih yang Moms ketahui tentang persalinan normal? Persalinan normal merupakan proses lahirnya bayi secara spontan tanpa intervensi alat. Dikatakan normal jika bayi lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu. Kemudian posisi bayi yang ada di bawah adalah kepala. Terjadi secara spontan dan tidak terdapat komplikasi pada ibu dan janin. Nah, apa saja tanda awal persalinan? Pertama yaitu akan terasa perut mulas-mulas yang teratur. Biasanya akan muncul pertama pada bagian daerah pinggang belakang yang lama-lama akan semakin sering dan semakin lama menjalar ke bagian perut bagian bawah. Nah, yang kedua biasanya akan disertai dengan keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Lalu bagaimana tanda ibu akan segera melahirkan? Yang pertama pastinya rasa sakit yang dirasakan akan semakin kuat. Terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah, kemudian tekanan pada anus semakin kuat sehingga ibu semakin ingin mengejan. Selanjutnya biasanya pecahnya ketuban sehingga pengeluaran lendir dan darah semakin banyak. Saat diperiksa oleh bidan, pembukaan jalan lahir sudah lengkap atau pembukaan 10. Ciri-ciri kontraksi persalinan cek. Yang pertama, kalau Moms memegang perut Moms dan empuknya terasa seperti memegang pipi, maka itu belum termasuk kontraksi persalinan. Yang kedua, kalau Moms mulai memegang perut dan terasa kerasnya seperti memegang dagu, nah kontraksi Moms itu sudah mulai bagus dan Moms sudah masuk ke fase awal persalinan. Yang ketiga, kalau Moms mulai merasakan dan memegang seluruh perut Moms terasa kerasnya seperti dahi, itu berarti kontraksi sudah mulai kuat dan efektif. Moms sudah siap untuk masuk ke fase persalinan berikutnya. Nah, ingat rumus ini ya, 5-1-1. Kontraksi terjadi 5 menit sekali dan berlangsung selama 1 menit lamanya. Dan Moms sudah mengobservasi selama 1 jam. Nah, kalau Moms sudah merasakan tanda 5-1-1, maka Moms boleh untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diperiksa selanjutnya ya. Oke, nah berikut kita simak video proses persalinan ya Moms. Pertama kan muncul kontraksi secara berangsur-angsur semakin kuat dan semakin lama. Selanjutnya disusul dengan keluarnya cairan, bisa dilihat pada gambar ya. Cairan dan juga lendir darah. Nah, semakin kuatnya kontraksi akan mendorong kepala bayi untuk terus ke bawah dan ini akan yang menimbulkan terjadinya pembukaan. Nah, pastikan selama fase persalinan, fase tahap pembukaan, Moms tetap harus makan dan minum untuk persiapan dalam proses mengejan. Nah, ketika sudah pembukaan 10, maka Moms dipersilahkan untuk mengejan. Merupakan proses lahirnya bayi yang dibantu oleh ibu bidan. Proses lahirnya bayi ini disusul dengan lahirnya plasenta secara spontan. Setelah tali pusat dipotong, bayi akan diletakkan di atas perut Moms atau dinamakan proses inisiasi menyusui dini. Di mana proses bayi mencari sendiri puting susu ibunya segera setelah dilahirkan. Biasanya berlangsung selama 30-60 menit. Dia akan ditengkurapkan di perut ibu dalam keadaan telanjang. Pastikan hidung bayi tidak tertutup. Nah, kalau ruangan dingin, beri selimut yang menutupi bayi dan ibu. Biarkan bayi mencapai puting ibu dengan mengandalkan indera penciumannya. Biasanya tercapai antara 20-60 menit. Setelah mencapai puting bayi, akan mulai menyusu. Nah, manfaat IMD ini apa, Moms? Membantu keberhasilan pemberian ASI, kemudian meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru bayi, suhu tubuh bayi lebih stabil, memperkuat ikatan ibu dan bayi,
meningkatkan imunitas bayi, meningkatkan oksitosin yang mempengaruhi produksi ASI dan membantu kontraksi rahim atau bisa mengurangi resiko perdarahan pada mams. Kapan jadwal pemeriksaan untuk ibu nifas? Yang pertama, biasanya bidan akan melakukan pemeriksaan pada 6 jam sampai 2 hari. Selanjutnya, mams akan dipersilahkan untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan pada hari ketiga sampai hari ke-7 masa nifas. Untuk kunjungan ketiga, ini hari ke-28 sampai 28 hari. Kemudian kunjungan keempat, yaitu hari ke-29 sampai 42. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang perlu dihindari oleh ibu nifas? Yang pertama, persalinan bukan ditolong oleh tenaga kesehatan. Saya kira ini sudah jarang ya, mams. Yang kedua, yang perlu dihindari membebat perut terlalu kencang. Nah, hal ini akan menghambat proses kembalinya rahim menuju ukuran yang semula. Yang ketiga, duduk di atas bara api. Terus yang keempat, dilarang menempelkan daun-daunan pada alat kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Kemudian membersihkan payudara menggunakan alkohol atau betadin obat merah. Alkohol, betadin, dan obat merah ini bisa masuk ikut terhisap oleh bayi saat menyusu. Sebaiknya kalau mams ingin membersihkan payudara dengan kasa yang direndam air hangat saja. Kemudian yang perlu dihindari yaitu membuang ASI yang pertama atau kolostrum. Nah, justru kolostrum ini sangat baik ya mams untuk bayi karena banyak mengandung gizi. Oke, kita bahas mitos atau fakta ya mams. Yang pertama, ibu nifas tidak boleh makan ikan karena nanti asinya bau amis. Nah, ini merupakan mitos mams. Faktanya bahwa konsumsi ikan pada masa nifas sangat dianjurkan, apalagi bagi ibu dengan luka jahitan perineum, karena ikan banyak mengandung protein yang membantu dalam perbaikan jaringan baru. Selain itu juga memperbaiki kualitas ASI. Ini juga mitos ya mams, bahwa ibu dan bayi tidak boleh keluar sampai 40 hari. Faktanya bahwa sinar matahari bermanfaat untuk memenuhi kecukupan vitamin D bagi bayi dan ibu. Nah, selanjutnya, menempelkan daun-daunan pada alat kemaluan selama masa nifas. Ini mitos ya mams. Faktanya bahwa daun-daunan yang ditempelkan pada alat kemaluan malah dapat menimbulkan infeksi. Dan selanjutnya, nah ini tadi ya, membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum. Ini mitos. Faktanya bahwa kolostrum atau ASI yang pertama keluar yang warnanya kuning kental itu malah banyak mengandung gizi yang bermanfaat bagi kekebalan tubuh bayi. Justru itu yang harus diberikan pertama kepada bayi yang utama sampai ASI eksklusif 6 bulan ya mams. Nah, sekian materi pertemuan kedua kali ini. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya mams. Ibu pintar, lahirkan bayi sehat dan cerdas.